Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di Ruang Cerita dan Motivasi pada kesempatan kali ini ya. Masih di momen lebaran yang sangat fitri ini, di mana momen berkumpul dengan keluarga tercinta. Ini adalah sebuah momen besar setiap tahun, jadi setiap tahun sekali kita merayakannya. Jadi happy enjoy lebarannya ya. Bagi kalian yang tidak bisa mudik lebaran karena suatu hal, tetap bersyukur, tetap happy aja, oke? Oke, di kesempatan kali ini aku akan cerita ya, sedikit cerita tentang bagi kita yang tidak bisa mudik lebaran karena mungkin pekerjaan atau hal lain yang mengharuskan kita tetap untuk stay di tempat tinggal kita masing-masing, jadi tetap enjoy aja, oke? Ayo kita mulai. Oke, cerita dari kami yang tak bisa lebaran di rumah bersama keluarga. Merayakan lebaran di tanah rantau harus tetap happy ya sahabat. Oke, mudik lebaran merupakan suatu tradisi untuk berkumpul lagi bersama keluarga tercinta dan sanak family di sana ya. Jadi dalam suasana perayaan Hari Raya Idul Fitri atau orang biasanya menyebutnya dengan lebaran. Jadi ada tradisi mudik di sini ya. Orang-orang Indonesia berdesak-desakan, rela antri, serba macet-macetan panjang demi bisa melaksanakan tradisi pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Dan tentunya ini adalah ditujukan untuk agar bisa berkumpul bersama keluarga saat lebaran di kampung masing-masing ya, di rumah masing-masing bersama keluarga. Itu momen besar ya, jadi momen mengumpulkan semua keluarga setiap setahun sekali ya. Oke, nah momen ini tidak bisa dinikmati terus oleh semua orang ya, karena mereka tidak bisa mudik semuanya karena beberapa hal lain, mungkin pekerjaan dan lainnya. Oke, media sosial yang selalu dibanjiri foto keluarga, teman-teman dan kenalan dengan format yang seragam. Keluarga besar lengkap dengan kakek, nenek, om, tante dan para anaknya berderet rapi, tersenyum ke arah kamera sampai memenuhi satu frame ya, satu frame foto dari sana ke sana. Kemudian jadi pemandangan yang tak asing setiap hari raya Idul Fitri ini ya. Jadi ketika hari raya Idul Fitri, foto-foto banyak bertebaran, foto-foto happy ya. Jadi momen bahagia berkumpul bersama keluarga di rumah. Oke. Nah, fenomena mudik lebaran di Indonesia memang unik dan jarang ditemukan di negara lain ya sahabat ya. Jadi sekitar 1 minggu sebelum lebaran, para perantau berbondong-bondong meninggalkan ibu kota biasanya dan kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Mungkin dari Jakarta pulang ke mungkin Jawa, mungkin ke Jawa Tengah, Jawa Timur atau kemana ya, atau bahkan keluar pulau mungkin. Nah, intinya keluar kota ya. Nah, mudik secara khusus memang ditujukan untuk momentum pulang kampung saat lebaran saja. Nah, sedangkan pulang kampung yang dilakukan pada hari biasa ini tidak mendapat sebutan mudik ya sahabat ya. Jadi seperti itulah. Jadi mudik dengan di hari-hari biasa tentunya berbeda artinya gitu. Oke, Lebaran atau Idul Fitri sejatinya menjadi momen penting bagi setiap orang ya, khususnya umat Muslim untuk bersilaturahmi dan berbagi kehangatan dengan keluarga besar ya. Jadi tak heran untuk jutaan umat Muslim yang merantau rela berdesak-desakan di angkutan umum, mungkin mereka naik kereta api, bis, atau mungkin yang luar pulau pesawat ya mungkin ya. Nah, hingga bermacet-macet ria mengendarai mobil pribadi saat musim mudik lebaran tiba. Jadi jalanan padat merayap, kayak semut berbondong-bondong kemana-mana mencari tempat untuk lewat begitu. Nah, semua itu demi menuntaskan hasrat rindu kepada kampung halaman tentunya dan keluarga yang jarang banget nih guys untuk bertemu karena kesibukan masing-masing tentunya ya. Nah, tak peduli dengan macet, tak peduli dengan jarak yang jauh, bagi masing-masing orang mudik seperti ini menjadi hal yang harus ya. Jadi harus banget. Jadi suatu keharusan agar bisa menyambung silaturahmi tadi. Gimana? Seru kan ya? Nah, unik ya, jadi ada euforia tertentu di lebaran. Nah, lebaran seharusnya menjadi momentum kita untuk menerima, merefleksikan dan memaafkan diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Salah satunya adalah dengan momentum ini untuk mulai membuka mata ya, membuka mata hati kita dan menghargai ragam bentuk keluarga begitu. Nah, bisa berkumpul dalam keadaan lengkap dan sehat serta bisa
saling bersua, saling bertatap muka, serta bisa mempunyai foto keluarga adalah sebuah privilege yang tidak dimiliki oleh semua orang dan tidak semua orang bisa menikmatinya, karena ya tadi ada yang nggak bisa pulang karena pekerjaan dan lain halnya ya. Oke, itu adalah hal yang patut disyukuri, jadi harus bersyukur banget ya sahabat. Tapi itu tidak lantas membuat orang-orang yang merayakan Lebaran dengan cara yang berbeda ya, atau dengan komposisi yang berbeda juga. Jadi lebih kurang atau lebih buruk dari mereka yang bisa merayakan momen bersama keluarga begitu ya. Nah, jadi dalam Lebaran ini banyak hal menarik yang bisa kita ambil hikmahnya gitu ya. Nah, tapi di balik deretan cerita kekesalan pemudik karena kemacetan yang panjang atau berebut tiket angkutan umum, ada satu hal yang barangkali terlupakan nih sahabat. Jadi oleh para pemudik biasanya begitu ya. Nah, saat Lebaran tiba, jadi ada yang tidak bisa berkumpul atau pulang mudik bersama keluarganya karena ya harus menjalankan sebuah tugas ya atau kewajiban. Ada yang tidak bisa mudik ke kampung halaman mereka, mungkin karena beberapa alasan tertentu ya. Nah, bagi teman-teman yang pada Lebaran tahun ini nih mungkin tidak bisa pulang kampung alias mudik, tetap happy, tetap bersyukur, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati, jangan merana, gelisah, galau dan yang lain sebagainya. Tetap enjoy momen Lebaran ini, kita nikmati di tempat kita masing-masing saat ini. Jadi bersabar, nantinya akan ada waktu tepat untuk menengok atau berkunjung ke sanak family kalian, tentunya ya di luar Lebaran ya guys. Nah, sabar dulu ya, tetap menikmati momen kalian di tempat kalian masing-masing saat ini. Nah, masih ada perasaan terenyuh, perasaan sedih, gelisah karena teringat rumah dan rindu dengan keluarga besar kalian. Mungkin beberapa di antara kita bahkan ada yang saat menjalankan sholat Idul Fitri, nah tanpa disadari ya, kita ada yang meneteskan air mata karena teringat orang tua di rumah terutama ya. Jadi teringat keluarga di rumah. Jadi saking rindunya momen Lebaran aku nggak bisa pulang begitu, jadi otomatis meneteskan air mata begitu. Ini wajar saja. Nah, aku juga pernah mengalaminya. Nah, berdoa saja ya yang terbaik, mudah-mudahan kita dan keluarga kita di rumah dalam keadaan sehat selalu ya. Jadi untuk ucapan Lebaran dan mohon maafnya bisa diwakili via video call. Karena zaman sekarang zamannya modern banget ya, bersyukur banget ya ada layanan video call. Dengan adanya layanan video call ini semua orang dapat terbantu ya, melepas dan mengobati rindu kita pada semua orang, terutama keluarga, saudara dan sahabat dimanapun mereka berada begitu. Jadi sangat terwakilkan, sangat menolong kita ya, sangat terbantu dengan adanya layanan ini. Nah, ada juga yang tak pulang saat Lebaran kemungkinan karena sudah tidak punya orang tua lagi. Jadi untuk berkunjung ke sanak family lainnya bisa diundur di lain hari. Jadi tidak harus pulang sekarang ya, tidak harus mudik di Lebaran ini. Dan juga ada beberapa hal karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan ya. Dan beberapa hal lainnya. Tetap bersyukur dan nikmati momen Lebaran kalian dengan happy ya sahabat ya. Nah, kalau Lebaranmu sunyi dan sepi seperti aku yang sekarang ini juga tidak bisa pulang guys, sama ya. Jadi jangan berkecil hati. Jadi selama kebaikan untuk diri sendiri dan sesama selalu kita simpan di dalam hati, maka kita tidak akan pernah merasakan sendiri. Jadi tidak akan pernah merasa kesepian begitu. Nah, dalam kerendahan hati ada ketinggian budi ya. Dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa ya. Hidup ini terasa indah jika ada kata maaf. Jadi maaf adalah hal yang penting ya. Ketika tangan tak mampu menjabat, kaki tak dapat melangkah, hanya hati yang mampu berbisik dan memohon maaf atas segala kesalahan. Begitu ya. Jadi aku ucapkan dari hati yang paling dalam buat kalian semuanya, sahabat-sahabat yang menonton di ruang cerita dan motivasi kali ini. Aku ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, barakallahu fikum. Semoga kita dapat dipertemukan kembali Ramadan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat selalu. Selamat merayakan bersama keluarga tercinta. Ingat, selalu jaga kesehatan sahabat ya. Kesehatan penting juga. Momen Lebaran ini harus semuanya dalam keadaan sehat.
Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Happy enjoy your quality time with your beloved family. Bye bye, see you on the next videos. Terima kasih sudah menonton.